Selamat pagi, baiklah dalam video ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi-materi tentang MACAP, Firma, UD, CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan UMKM. Jadi dalam video ini kami sebagai kelompok 5 yang terdiri dalam 6 anggota, yaitu yang pertama Anastasia Kansil, saya sendiri, yang kedua ada Divania Kaeng, yang ketiga ada Andi Nikela, keempat ada Frina Dita Pemantau, yang kelima ada Excel Siteo, dan keenam ada Evelyn Ora. Jadi dalam video ini kami akan mempresentasikan masing-masing materi yang sudah dibagikan. Perkenalkan, nama saya Frina Dita Pemantau, nomor absen 33. Sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dan pendidikan. Tak main-main, aturan dalam yayasan juga berlandaskan hukum yang kuat, sehingga orang tak bisa sembarang menggunakan dan mengurusnya. Dasar hukum yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan. Kita lanjut. Pengertian yayasan, yayasan sendiri tidak memiliki anggota, dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Untuk mendirikan sebuah yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum. Karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi, sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ada dua jenis yayasan, yakni yayasan yang didirikan pemerintah dan yayasan swasta atau perseorangan. Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pengurusnya yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Siteo Agung Asa, nomor absen 27. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang UMKM. UMKM adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Apa itu UMKM? Kepanjangan UMKM atau singkatan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM. UMKM artinya UMKM tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahap terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi Nama saya Anastasia Kansil, nomor absen 5. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi perseroan terbatas dan koperasi. Dimulai dari perseroan terbatas, yaitu pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akte perusahaan. Lalu akte tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha perseroan terbatas atau PT.
Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu PT didirikan untuk mencari keuntungan. Kedua yaitu PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi setiap perusahaan PT. Yang terakhir yaitu setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang akan ditanamkan. Jenis-jenis perseroan terbatas yaitu 1. Perseroan terbatas terbuka atau yang dimaksudkan TBK, yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau Initial Public Offering atau IPO, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah Bank Sentral Asia, PT Telekomunikasi Indonesia Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero, dan TBK. Kedua yaitu PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Kemudian yaitu PT kosong. Jenis PT ini telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT kosong yaitu seperti PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Adam Air atau PT Semen Kupang, dan juga PT Bayu Air. Keempat yaitu PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima yaitu PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam yaitu PT asing. Adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Lanjut mengenai materi koperasi. Pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang ataupun badan yang melakukan kerjasama. Koperasi juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan, dan koperasi itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan di dalam koperasi itu sendiri memiliki landasan bahwa anggota koperasi harus bergotong royong dan setia kawan. Ciri-ciri koperasi ialah 1. Sifat sukarela pada keanggotaannya. Kedua yaitu rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ketiga, koperasi bersifat non-kapitalis. Keempat yaitu kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya atau usaha sendiri, swakerta buatan sendiri, dan swasembada atau kemampuan sendiri. Landasan dan asas koperasi yaitu terdapat menjadi dua, yaitu landasan koperasi landasan idil, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tidak lepas dari hukum. Landasan berpijak koperasi adalah Pancasila. Yang kedua yaitu landasan struktural. Undang-Undang 1945, koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 landasan mental. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4, yaitu koperasi produksi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua yaitu koperasi konsumsi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam yang melayani para anggotanya untuk menabung dan mendapatkan imbalan. Keempat yaitu ada koperasi serba usaha yang terdiri atas berbagai jenis usaha berdasarkan keanggotaannya. Yang kelima ada koperasi pegawai negeri. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pasar atau Kopas beranggotakan para pedagang pasar. Koperasi unit desa atau KUD yaitu beranggotakan masyarakat perdesaan. Manfaat koperasi berdasarkan fungsi dan peran koperasi. Manfaat koperasi dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu 1. Manfaat koperasi di bidang ekonomi, yang manfaatnya itu meningkatkan pendapatan anggotanya dari laba bersih yang diperoleh koperasi didistribusikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa, penawaran barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah daripada yang ditawarkan di toko-toko. Kedua yaitu manfaat koperasi di bidang sosial, yaitu memiliki manfaat untuk mempromosikan pembentukan kehidupan yang damai dan tenang dari masyarakat, mempromosikan pembentukan aturan yang manusia dibangun bukan pada materi hubungan tapi lebih rasa kekeluargaan. Kemudian itu pemberdayaan koperasi
juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator lain dari kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nikela, nomor absen 7. Saya akan mempresentasikan materi usaha dagang. Usaha dagang adalah suatu bentuk badan usaha kemitraan yang tidak memiliki batas modal minimal, yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dengan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jenis-jenis usaha dagang, usaha dengan dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan produk yang diberdayakan dan macam konsumen yang terlibat. Persyaratan: fotokopi KTP pemilik, fotokopi kartu keluarga pemilik, fotokopi NPWP pribadi pemilik, bukti kepemilikan tempat usaha atau milik sendiri atau sewa, surat pengantar dari RT atau RW jika kantor di rumah atau ruko, fotokopi PBB tahun terakhir dan surat sewa jika kantor sewa, pas foto 3x4 berwarna 3 lembar. Keuntungan usaha dagang. Keuntungan dari bentuk usaha dagang adalah fleksibilitas usaha dan barang yang diperjualbelikan. Usaha dagang dapat menjual suatu jenis barang saja ataupun berbagai macam barang dalam jumlah besar, biasanya disebut grosir, atau sebagai pengecer langsung ke konsumen dengan jumlah barang secukupnya. Cara mendirikan usaha dagang. Mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat. Berdasarkan kedua surat izin tersebut, seorang sudah bisa memulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki. Mengajukan penerbitan NPWP atas nama dirinya sendiri. Kedua surat itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi UD atau PD yang akan melakukan usaha, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin yang dimaksud. Contoh usaha dagang: peternakan sapi potong, budidaya ikan gurame, ayam petelur, usaha jualan baju bekas, usaha jualan aksesoris, usaha jualan ATK atau alat tulis kantor, usaha isi ulang air minum, usaha jualan online, usaha jual pulsa elektrik dan paket data internet, usaha jual jagung bakar. Terima kasih. CV merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seseorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan peran sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatannya yang berada pada tiap anggotanya. Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif dan pemodal pasif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pemodal pasif adalah pemodal yang hanya menyetorkan modal dana atau asetnya saja untuk perusahaan tersebut. Setiap sekutu komanditer tidak memiliki hak sama sekali untuk terlibat dalam hal pengelolaan serta pengurusan CV. Artinya, setiap sekutu komanditer ini seolah-olah tidak berada dengan pelepasan uang yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pelepas Uang. Berikut ini adalah status dan tanggung jawab sekutu komanditer serta penanaman modal berdasarkan pasal 20 KUHD. Tidak ikut campur dalam pengurusan perusahaan atau tidak terlibat langsung dalam CV. Tujuan persekutuan komanditer atau CV. Setiap perusahaan atau CV atau persekutuan komanditer tentunya dibentuk dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan dibentuknya perusahaan CV agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain atau berbeda yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan atau keinginan para pendiri perseroan tersebut. Pengertian firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggotanya. Baik keuntungan maupun kerugian yang dialami badan usaha firma menjadi tanggungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Mengacu pada pengertian badan usaha firma tersebut, dalam ini akan dibahas lebih tentang prosedur mendirikan badan usaha firma beserta kelebihan dan kekurangannya.
Secara etimologi, kata firma berasal dari bahasa Belanda yaitu vennootschap under firma yang berarti perserikatan dagang atau beberapa perusahaan. Istilah firma biasanya disingkat dengan FA atau FA. Persekutuan firma bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Seperti orang ketahui, salah satu syarat badan hukum adalah kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi pemiliknya. Dalam firma, kekayaan pribadi para pemiliknya tidak terpisah dengan kekayaan perusahaan dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang firma. Pengertian firma menurut para ahli. Ada beberapa para ahli pernah menjelaskan tentang pengertian firma. Di antaranya adalah Willem Molengraaf. Menurut Molengraaf, pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak. Yang kedua, Undang-Undang Hukum Dagang RI. Menurut Undang-Undang Hukum Dagang RI, pengertian firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawa oleh satu nama bersama. Karakteristik badan usaha firma. Kita bisa mengenali persekutuan firma dengan melihat ciri-cirinya. Mengacu pada pengertian firma ini, berikut adalah ciri-ciri firma. Yang pertama, badan usaha firma didirikan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu perjanjian firma. Menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Para anggotanya firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Masing-masing anggota firma dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain dalam menjalankan firma. Semua keuntungan dibagi secara proporsional kepada para anggota. Pendirian firma biasanya dilakukan dengan akte notaris, namun ini bukan persyaratan mutlak. Ada jenis-jenis firma dan contohnya. Jenis firma dapat dikenali dengan mudah dari aktivitas usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah jenis-jenis firma beserta contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia. Yang pertama, firma dagang. Firma dagang dibentuk untuk menjalankan usaha di industri perdagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Beberapa contoh firma dagang diantaranya adalah perusahaan Nike, perusahaan Diadora, perusahaan Crocs, dan kedua, firma non-dagang. Firma non-dagang didirikan untuk menjalankan usaha di industri jasa. Macap sebenarnya adalah bentuk umum dari firma dan perseroan komanditer atau komanditer vennootschap, di mana sebenarnya aturan dari macap, firma dan CV pada dasarnya sama. Namun hal-hal yang membedakan di antara ketiganya, pada dasarnya pendirian suatu macap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu 1 untuk kegiatan yang bersifat komersial dan 2 untuk persekutuan atau persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para angkutan yang biasanya dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau CO atau co-compagnon. Mengenai macap ini diatur dalam bab ke-8 bagian pertama dari buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Karakteristik dari macap yang tidak dimiliki oleh firma dan CV adalah macap merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, di dalam pembukaan suatu macap angkutan, misalnya, maka para sekutunya harusnya hanya orang-orang yang berprofesi sebagai angkutan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya kantor akuntan publik Suswinarno AK dan rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari notaris, pengacara, ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk macap yang dibentuk oleh para notaris ataupun para pengacara. Seperti halnya firma, maka dalam macap para sekutunya masing-masing bersifat independen, artinya masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri. Khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya. Pembatasan tindakan keluar tersebut biasanya mengacu pada perbuatan yang bersifat kepemilikan ataupun yang memberati macap tersebut dengan suatu hutang atau kewajiban tertentu. Dalam hal demikian, maka perbuatan hukum dimaksud harus mendapat persetujuan dari sekutu yang lain. Dalam pendirian suatu macap, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan macap tersebut. Kontribusi ini dalam istilah hukum disebut imbreng atau pemasukan ke dalam perseroan. Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, goodwill, dan know-how. Goodwill itu sendiri bisa berupa apa saja seperti pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun merek atau brand image. Sedangkan know-how bisa berupa keahlian di bidang tertentu seperti dalam macap, kantor hukum bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya. Misalnya
Misalnya jadi bisa apa saja yang penting oleh para persora atau sekutu tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Syarat pendirian suatu macam persekutuan perdata sama dengan firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya akte pendirian macam sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum di antara para sekutu tersebut. Terima kasih. Mama said that it was okay.